Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Indah Saputri. Sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya yang berjudul Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Alisan Catur Adiraja Lampung. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan dunia usaha, khususnya di Indonesia, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pesatnya, perkembangan bisnis ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dan berkembang di Indonesia. Bahkan perusahaan asing pun mulai masuk ke Indonesia, mulai dari perusahaan Korea, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Pada dasarnya setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun manufaktur memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh laba. Untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan harus bisa mengelola dan memanajemen sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun aset dari perusahaan tersebut. Salah satu aset yang dimiliki perusahaan adalah persediaan barang atau bahan yang dijual kepada konsumen. Persediaan juga sering dijadikan objek penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sangat rentan terhadap kerusakan yang dapat merugikan perusahaan dan rentan pula terhadap pencurian oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Karena persediaan merupakan salah satu unsur harta lancar, mudah disalahgunakan atau dimanipulasi, sehingga membutuhkan perencanaan yang baik dan cermat agar tidak terjadi kecurangan. Perencanaan sangat diperlukan dalam menyusun kegiatan, seperti kegiatan prosedur pemesanan, penerimaan, pengeluaran, penyimpangan, dan lain sebagainya. Karena perencanaan merupakan kerangka dalam suatu kegiatan atau prosedur untuk mencapai tujuan akhir dengan baik dan lancar dalam sebuah perusahaan tersebut. Perencanaan juga berguna untuk mengantisipasi kecurangan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta mengantisipasi masalah yang akan datang di masa depan. Secara umum, persediaan barang itu digunakan untuk menunjukkan barang-barang atau persediaan yang dimiliki sebuah perusahaan untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa melakukan perubahan atas barang tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode pencatatan sistem akuntansi persediaan barang pada PT Alisan Catur Adiraja. Yang kedua, bagaimana sistem akuntansi persediaan barang pada PT Alisan Catur Adiraja. Dan yang ketiga, bagaimana pengendalian intern persediaan barang pada PT Alisan Catur Adiraja. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, agar mengetahui metode pencatatan persediaan barang pada PT Alisan Catur Adiraja. Kedua, mengetahui sistem akuntansi persediaan barang PT Alisan Catur Adiraja. Dan yang terakhir, mengetahui pengendalian intern persediaan barang pada PT Alisan Catur Adiraja. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman sekaligus menerapkan teori yang didapat di perkuliahan dalam perusahaan ataupun di dunia kerja nantinya. Yang kedua, bagi perusahaan, agar dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan barang. Dan bagi pembaca, membantu peneliti lain yang ingin mengetahui bagaimana proses persediaan barang. Selain itu, dapat dijadikan bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama. Selanjutnya yaitu sistematika penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori. Dalam bab ini mengemukakan tentang pengertian sistem akuntansi, pengertian persediaan barang,
metode pencatatan, sistem dan prosedur yang berhubungan dengan sistem akuntansi persediaan, dan pengendalian intern akuntansi persediaan barang. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Bab 4 pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yaitu sejarah perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, sistem akuntansi persediaan barang, dan pengendalian intern sistem akuntansi persediaan barang. Yang terakhir bab 5 yaitu penutup. Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan beserta saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan sebagai masukan. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem akuntansi. Menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sementara itu, menurut Haryono Jusuf dalam bukunya Dasar-Dasar Akuntansi, definisi akuntansi dari sudut pemakai jasa akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Kemudian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Yang kedua yaitu pengertian persediaan barang. Persediaan barang adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau memproduksi barang-barang yang akan dijual. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan tergantung pada jenis usaha perusahaan. Misalnya, dalam perusahaan manufaktur, persediaan barang terdiri dari beberapa jenis, yaitu bahan baku dan bahan penolong, suplai pabrik, barang dalam proses dan produk selesai. Persediaan barang baik dalam usaha dagang maupun dalam perusahaan manufaktur merupakan jumlah yang akan mempengaruhi neraca maupun laporan laba rugi. Oleh karena itu, persediaan barang yang dimiliki selama satu periode harus dapat dipisahkan mana yang sudah dapat dibebankan sebagai biaya atau harga pokok penjualan yang akan dilaporkan dalam laporan rugi laba dan mana yang masih belum terjual yang akan menjadi persediaan dalam neraca. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pencatatan persediaan. Terdapat dua macam metode pencatatan persediaan, yaitu metode mutasi dan metode persediaan fisik. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakai tidak dicatat dalam kartu persediaan. Metode persediaan fisik biasanya cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Sedangkan metode mutasi persediaan biasanya cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan periode harga pokok pesanan. Kemudian unit-unit yang terkait. Dalam sistem akuntansi persediaan barang, melibatkan unit organisasi yang terkait mulai dari masuknya barang sampai pencatatan akuntansi. Unit-unit organisasi dalam sistem akuntansi persediaan barang adalah itu fungsi gudang dan fungsi akuntansi. Fungsi gudang itu diselenggarakan kartu gudang. Yang terakhir yaitu pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun unsur-unsur pokok pengendalian intern yaitu 1.
struktur organisasi. Kemudian yang kedua itu sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Yang ketiga itu praktik yang sehat, dan yang keempat itu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.